Teman-teman opung semua, Bunda Korla tak kuasa menunjukkan rasa senangnya ketika ia mengetahui hasil quick count pemilihan calon presiden, di mana ternyata Bapak Prabowo Subianto menempati urutan teratas dari para calon presiden lainnya. Bunda Korla juga membantah dengan tegas terjadinya kecurangan di dalam pemilihan umum kali ini. Menurut Bunda Korla, jika orang-orang menuding ada kecurangan dalam Pilpres kali ini, berarti sama saja mereka menuding para pekerja di TPS-TPS itu kerjanya tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman opung semua, apa kabar? Pastinya kalian harus dalam keadaan sehat selalu ya, seperti aku di sini, agar bisa terus menyaksikan channel ini, Opung SG Channel. Tak lupa juga aku mau ingetin kalian buat yang belum subscribe untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk di komen, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Bunda Korla menunjukkan rasa senangnya ketika ia tahu hasil quick count menunjukkan pasangan Capres dan Cawapres Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming menduduki posisi paling atas. Soal orang-orang yang tak terima dengan hasil quick count tersebut, menurut Bunda Korla itu adalah hal yang biasa dan nantinya pasti akan hilang dengan sendirinya. Bunda Korla juga langsung menampik tentang kabar adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 lalu. Bunda Korla meyakini bahwa pelaksanaan pemilu sudah dilakukan dan dilaksanakan secara jujur dan terbuka kepada seluruh masyarakat. Jadi jika masih saja ada yang bilang terdapat kecurangan, menurut Bunda Korla itu hanyalah kabar hoax belaka. Gibran Prabowo presiden rasa saya sayangi. Itu di zaman ke zaman itu. Orang-orang yang tukang licu. Datang itu. Yang ribut-ribut, teriak-teriak curang, bikin-bikin drama. Jadi kalau misalnya udah ada kerusuhan, mereka ngilangin jejak. Itu pemancing, ibarat kata pemancingan tuh. Bunda Korla meminta para netizen untuk berpikir dan kasihan dengan para petugas TPS yang sudah kerja keras menghitung hasil pemungutan suara secara murni jika masih saja dianggap terjadi kecurangan. Kata Bunda Korla, jika masih saja dianggap ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu tahun ini, itu berarti sama saja para petugas TPS-TPS tersebut ikut disalahkan. Makanya gak usah nanggapin. Gak puas lah katanya, inilah itulah, ada kecurangan lah. Negara ini harus inilah. Tutup aja jendela KPU itu, tutup jendelanya. Semakin bebas berdemokrasi, semakin gila. Enggak, aku curang pula. Aku menilainya nggak curang itu. Kasihan dong TPS-TPS yang malam-malam nggak tidur. Mereka ngitung bener-bener, dicoret-coret bener. Ada yang kadang-kadang belum makan, sampai rumah langsung tidur capeknya. Berarti kalian menuduh mereka dong. Nggak ada kecurangan. Aku punya keyakinan memang banyak yang seneng sama. Bunda Korla mengaku dirinya punya keyakinan kuat bahwa memang faktanya sangat banyak orang-orang yang menyukai sosok Bapak Prabowo Subianto. Apalagi kata Bunda Korla, Bapak Prabowo ini sudah dengan tegas menyatakan akan melanjutkan program kerja dari Bapak Joko Widodo. Bunda Korla meminta kepada orang-orang untuk tidak memungkiri bahwa pada kenyataannya memang banyak orang yang mengharapkan agar Bapak Prabowo Subianto lah yang melanjutkan kepemimpinan Bapak Jokowi di negeri ini. Aku memang banyak yang suka sama Prabowo. Karena mereka intinya ingin melanjut kerjaan Pak Jokowi berlanjut. Dan memang benar. Nggak bisa diungkiri nyatanya memang Prabowo banyak yang suka, banyak yang berharap Prabowo. Jadi nggak ada yang curang. Namun ada saja netizen nih yang membalas ocehan dari Bunda Korla. Sampai-sampai menyebut kalau Bunda Korla itu seperti orang benar saja. Katanya gitu. Untuk membuktikan kata-katanya, Bunda Korla pun meminta para netizen untuk mengingat dan melihat ketika Bapak Prabowo Subianto sedang berkampanye, pasti akan banyak orang yang datang untuk mendukung dan melihat sosoknya. Salah satunya, kata Bunda Korla, adalah ketika Bapak Prabowo Subianto ini sedang berkampanye di Bandung, di mana banyak sekali orang yang hadir di acara tersebut. Sampai-sampai, kata Bunda Korla, artis Desi Ratnasari yang juga diketahui merupakan pendukung Bapak Prabowo Subianto, ikut membantu mengatur orang-orang yang ada di acara itu. Lebih pintar, macam orang bener aja, Bun. Terus kau yang paling benar gitu. Memang Prabowo itu banyak kalian suka. Lihat aja di gedung, di lapangan Soekarno itu. Itu udah bukti nyata. Lihat aja waktu yang di Bandung. Sampai di Ratnasari sibuk ngurus-ngurus, ngatur-ngatur sini katanya. Hujan di Ratnasari itu. Di Ratnasari aja ngatur-ngatur. Masa mau dibilang curang? Tengok di mana-mana, di Medan. Ini ramai juga, tapi Prabowo meledak. Prabowo nggak tanggung-tanggung pendukungnya. Kata Bunda Korla, dimanapun Bapak Prabowo Subianto ini hadir, pasti akan selalu dipadati oleh para pendukungnya. Dengan fakta tersebut, menurut Bunda Korla, jadi tidak mungkin kalau Capres 02 ini melakukan kecurangan.
Kata Bunda Korla lagi, seandainya seluruh pendukung dari Bapak Prabowo Subianto Satu Indonesia ini diminta untuk berkumpul di kawasan Gunung Bromo, pasti kawasan tersebut sudah penuh sejak 7 hari sebelum acara dimulai. Bahkan Bunda Korla juga memastikan dirinya pasti akan ikut hadir dan membawakan lagu No Comment untuk Bapak Prabowo Subianto dan seluruh pendukungnya. Udah bilang kalau misalnya satu Indonesia disuruh ngumpul, pendukung Prabowo disuruh ngumpul di Gunung Bromo, itu bakal penuh Gunung Bromo. Yuk kita ngumpul semuanya di mana gitu, di Gunung Bromo gitu. Ada nasi kotaknya, habis itu berpesta-pesta, joget-joget, happy-happy, selawatan, pasti rame, penuh itu. Yakin aku. Bunda pun full ke sana. Aku naik pesawat langsung dari sini. Di mana ngumpulnya anak-anak Bunda? Di Gunung Bromo. Cari tiket yang murah Turki gitu. Kemana Bunda? Langsung Bunda. Di mana ngumpulnya di atas Gunung Bromo? 7 hari 7 malam. Seminggu sebelum acara malam puncaknya di tanggal sekian gitu. Sampai di Gunung Bromo dikasih nasi gitu. Ucapan terima kasih, dikasih baju rasa terima kasih ngedukung. Gunung Bromo pasti ramai, banyak pedagang-pedagang di sini ngumpul semua. Gunung Bromo itu bisa menampung gitu. Luas sekali Gunung Bromo itu, luas bener. Jogi kemoy kita di sana, pasti datang Bun. Bunda juga iya datang, aku gak mau ketinggalan aku. Aku nyanyi lagu No Comment, nyanyi aku, bener. No Comment. Menurut Bunda Korla, sosok Bapak Prabowo Subianto ini adalah orang yang sangat tulus dan niatnya memang benar-benar ingin memajukan Indonesia. Bunda Korla pun berpesan agar orang-orang yang berdemo karena merasa ada kecurangan dalam pemilu kali ini untuk tidak perlu ditanggapi. Apalagi setelah diketahui bahwa Bapak Prabowo lah yang meraih suara tertinggi. Itu artinya Allah sayang dengan beliau, kata Bunda Korla. Meski begitu, sebagai pendukung Bapak Prabowo Subianto, Bunda Korla mengaku siap menerima apapun hasil dari pemilu. Dan siapapun yang akhirnya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ini berikutnya. Bunda Korla mengaku siap dan ikhlas untuk memberikan dukungannya. Karena Prabowo itu niatnya memang ingin membangun Indonesia dari hati yang paling dalam. Tuhan mengabulkan. Betul-betul dia ingin membangun Indonesia, mensejahterakan rakyat. Tapi sekarang pada demo pun, demo cuma segelintir doang, jangan diopenin. Yang demo berapa orang? Basic bisa dihitung dengan jari. Tapi kalau udah pendukungnya Prabowo yang ngumpul, demo, menolak kata kecurangan, lebih rame lagi Jakarta nanti. Makin level. Makanya harus tanggapin. Kita sebagai pendukung Prabowo diam-diam aja di rumah. Orang Prabowo udah betul-betul menang kok. Pendukung Prabowo rame, banjir. Bunda juga salah satu pendukung Prabowo. Nyoblos Prabowo juga aku. Berarti memang Allah sayang Prabowo. Aku nggak garis keras banget sih, enggak. Aku nggak begitu-gitu amat. Biasa aja gitu. Ya kalau Prabowo menang ya syukur gitu. Tiba-tiba Anies menang ya udah. Itu aja prinsipnya. Kalau udah Anies menang biarlah Anies menang. Itu aja udah. Tinggal terima aja nanti jadi presiden kayak mana. Yang demo-demo itu belum tentu pendukung Anies. Pak Prabowo itu udah ingin membangun Indonesia, istiqomah. Ya, Pak Prabowo itu udah bagus. Menurut Bunda Korla, orang-orang yang tidak bisa menerima kemenangan Bapak Prabowo Subianto hingga menuding terjadinya kecurangan dalam pemilu kali ini adalah orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi. Kata Bunda Korla, jahat sekali jika masih saja ada orang yang menuding dan memfitnah terjadinya kecurangan dalam pemilu tahun ini. Namun, Bunda Korla juga memberikan pesannya kepada seluruh pendukung Bapak Prabowo Subianto agar jangan terlalu menuntut soal makan siang gratis yang dijanjikan oleh Bapak Prabowo. Karena makan siang gratis itu hanya ditujukan untuk para siswa di sekolah. Kata Bunda Korla, semua orang harus tetap berusaha dan bekerja keras untuk bisa bertahan hidup. Itu yang nggak menerima kemenangan Pak Prabowo, yang memfitnah kecurangan, itu hatinya itu nggak bisa damai sama dirinya. Pak Prabowo itu udah menang, udah, apalagi mau dibahas. Terus kan memfitnah pula mereka curang, kan jahat. Manusia apa itu? Gak punya moral. Sangat transparan semuanya, udah jelas transparan. Bunda tahu nggak kalau makan gratis 4 tahun lagi? Nggak tahu aku. Ya jangan berharap juga lah makan gratis. Mentang-mentang Pak Prabowo ngasih makan gratis, dia nggak mau kerja gitu. Ya kalau Pak Prabowo mau ngasih makan gratis, lihat dulu dia buat untuk siapa. Orang-orang tertentu, orang anak-anak sekolah, di sekolahan, makan gratis, ya wajar. Jangan dong, cari duit. Aku nggak mau makan gratis, nggak mau aku. Selagi aku bisa cari duit, aku cari duit. Sebagai salah satu pendukung Bapak Prabowo Subianto, Bunda Korla juga menyampaikan usulannya, yakni agar para siswa lebih lama berada di sekolah, dengan masuk sekolah jam 8 pagi dan pulang pada sore hari setelah asar. Bunda Korla juga mengusulkan agar para siswa dan siswi di sekolah tidak perlu dikasih PR lagi, agar saat berada di rumah, mereka bisa memanfaatkan waktunya untuk bermain atau berkumpul bersama keluarga. Bunda Korla berharap agar Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming bisa membuat perubahan yang positif untuk negeri ini. Tapi mata pelajaran ditambahin. Anak sekolah itu masuk jam 8, pulang jam 4 sore. Dari Senin sampai Jumat, aktivitasnya di sekolah terus. Biar anak-anak itu terhindar dari main game. Belum saatnya anak-anak yang di bawah usia 15 tahun main TikTok. Kalau main TikTok, mainnya arahnya lain. Harusnya nggak boleh itu. Orang-orang tua harus tegas, biar nggak rusak pola pikirnya. Iya, anak-anak sekolah itu masuk jam 8 pagi. Pulang setelah asar. Pokoknya dari kelas 5 itu, dari kelas 4 SD.
sampai yang SMA udah di sekolah aja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore sampai setelah asar. Jadi mereka seharian aktivitasnya di sekolah, dilamain aja sekolahnya sampai setelah asar, makan di situ, makan siangnya di situ gitu. Itu perubahan yang paling penting. Tapi mereka juga dikasih keringan, jangan dikasih PR lagi. Mau santai kayak mau main-main silahkan bersama keluarganya. Kan enak kayak gitu, sejahtera jadinya rakyat. Begitu, mudah-mudahan aja entah Gibran, entah Pak Prabowo buat wacana seperti itu. Itulah pembahasan kita kali ini yang terbaru tentang Bunda Korla. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Tapi sebelum pamit, aku mau ingetin kalian untuk follow akun Instagramku di @opung_sg. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini, Opung SG Channel. Jangan lupa juga untuk komen, like, dan di-share ya video-video yang ada di channel ini. Kalau gitu aku Opung SG mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.